Pernah nggak sih Anda beli kopi Gayo yang super terkenal itu, diseduh pagi-pagi, pas diseruput, kok rasanya agak aneh? Kayak, ini beneran kopi Gayo bukan sih? Nah, mari kita bedah alasannya di pembahasan kita kali ini. Selamat datang! Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah konsep luar biasa yang bertugas ngelindungin kekayaan alam dan budaya lokal kita. Sebuah sistem yang mastiin kalau apa yang Anda beli, ya emang itu yang beneran Anda dapat. Coba bayangin skenario ini. Ada sebuah perusahaan dari luar daerah yang nyoba raup untung gede-gedean. Caranya, mereka nempelin label kopi Gayo gede-gede di kemasan kopi mereka. Padahal nih, biji kopinya sama sekali nggak ditanam di tanah Aceh. Wah, ini sih bukan cuma soal rasa yang beda ya. Ini tuh misteri sekaligus masalah di dunia nyata dengan pertaruhan hukum yang gede banget. Jadi, pertanyaannya, apakah sah secara hukum mereka pakai nama kopi Gayo? Terus gimana sih cara kita ngelindungin produk asli suatu daerah biar nggak gampang dibajak pihak luar? Masuk ke bagian pertama. Apa itu indikasi geografis? Nah, buat ngejawab misteri kopi Gayo tadi, kita harus kenalan dulu nih sama pahlawan hukum kita hari ini. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, indikasi geografis itu ibaratnya sebuah tanda pengenal eksklusif. Tapi bukan sembarang tanda. Tanda ini benar-benar ngejamin kalau suatu produk emang lahir dari daerah tertentu, di mana lingkungan geografisnya bisa dari faktor alam kayak unsur tanah dan iklim, sampai sentuhan tangan terampil manusia lokalnya, itu ngasih reputasi dan kualitas yang nggak bakal bisa ditiru di tempat lain. Jadi kombinasi unik antara alam dan keahlian lokal inilah yang bikin produknya jadi sangat-sangat spesial. Terus, apa aja sih karakteristik utamanya? Yang pasti, produknya harus terikat erat sama wilayah geografis tertentu. Reputasinya juga spesifik banget karena dipengaruhi alam atau manusia di sana. Tapi perhatiin poin terakhir ini karena ini yang paling krusial. Digunakan secara kolektif oleh masyarakat daerah. Ini bukan tentang satu perusahaan raksasa yang memonopoli sebuah produk loh. Ini murni tentang komunitas komunal. Tentang para petani lokal, perajin, dan masyarakat setempat yang bareng-bareng ngejaga warisan tradisi serta kualitas ini dari generasi ke generasi. Lanjut ke bagian 2, merek dagang versus indikasi geografis. Anda mungkin mikir, terus bedanya apa dong sama merek biasa yang sering seliweran di iklan televisi? Mari kita bandingkan. Nah, perbandingan ini benar-benar bikin semuanya jadi jelas. Di satu sisi, merek dagang itu fokusnya ke kepemilikan individu atau satu badan hukum. Murni soal identitas bisnis suatu perusahaan aja. Tapi di sisi lain, indikasi geografis itu kepemilikan kolektif, alias milik bareng-bareng. Siapapun di wilayah itu yang memenuhi standar produksi komunal berhak pakai namanya. Perbedaan hukum ini nih yang jadi inti intelektual dari pembahasan kita hari ini. Indikasi geografis itu nggak ngelindungin sebuah perusahaan, tapi ngelindungin warisan berharga dari suatu daerah. Masuk ke bagian 3, harta karun lokal Indonesia. Biar makin kebayang, yuk kita bawa konsep hukum ini ke dunia nyata dan lihat langsung mahakarya alam dan budaya kita. Asal Anda tahu ya, Indonesia tuh punya banyak banget harta karun lokal. Ada kopi Gayo yang kita bahas di awal tadi, lada putih muntok yang pedesnya khas banget, garam Amet Bali yang prosesnya super tradisional, sampai beras pandan wangi Cianjur yang wanginya luar biasa. Dan oh ya, pastinya ada kopi Kintamani Bali. Faktanya nih, saking ketatnya perlindungan ini, bikin secangkir kopi Kintamani yang rasanya sempurna, tuh sekarang nyaris kerasa kayak kewajiban hukum ya. Kita jelas nggak boleh ngerusak reputasi kualitas yang udah dijaga susah payah sama para petani di sana. Jadi, ngelindungin karakteristik unik ini bukan cuma soal nyegah pencurian nama doang. Tujuan utamanya tuh jauh lebih mulia. Ini secara langsung ningkatin kekuatan ekonomi masyarakat lokal dan daya saing mereka di kancah global. Gampangnya gini, kalau produk mereka dilindungi, harganya di pasaran bakal jauh lebih stabil dan bernilai premium. Ujung-ujungnya, jelas bakal makin menyejahterakan para petani dan produsen di daerah asalnya. Bagian 4, persyaratan dan perlindungan hukum. Terus, gimana ceritanya sebuah produk lokal bisa dapetin perisai hukum sekeren ini? Coba deh kita bayangin ini kayak perjalanan sebutir biji kopi dari tanah asalnya. Perjalanannya ini nggak instan loh. Langkah pertama, komunitasnya harus ngebangun reputasi yang kuat dulu di mata konsumen. Langkah kedua, mereka wajib ngebuktiin kalau produk itu emang punya karakteristik khas. Misalnya tingkat keasaman kopi yang beda banget dari daerah lain. Langkah ketiga, harus ada bukti ilmiah kalau kekhasan itu murni karena faktor geografis tempat. Nah, baru deh di langkah keempat, komunitas ini nyelesain pendaftaran hukumnya. Ini tuh benar-benar ngubah hal yang tadinya cuma sekedar checklist hukum yang kaku jadi sebuah perjalanan pelestarian tradisi yang sangat luar biasa.
Dan begitu sertifikat perlindungan itu akhirnya turun, boom! Perisai hukum langsung aktif buat nyegah pemalsuan, nindak keras penggunaan nama daerah secara ilegal, dan mengeberantas persaingan usaha yang nggak sehat. Ingat misteri kopi Gayo palsu di awal tadi? Jawabannya sekarang udah super jelas. Kalau ada pihak yang nekat pakai nama kopi Gayo, tapi nggak memenuhi standar geografis dan produksi dari wilayah aslinya, tindakan itu 100% ilegal dan melanggar hukum. Kita sampai di bagian 5, tantangan di pasar global. Tapi sayangnya nih, punya perisai hukum bukan berarti perjuangannya langsung selesai begitu aja. Di era digital dan pasar bebas kayak sekarang, indikasi geografis itu bukan sekedar soal kebanggaan daerah, tapi jadi instrumen ekonomi dan budaya yang sangat amat vital. Kenapa? Karena nilai ekonomi produk lokal kita itu tinggi banget di mata dunia. Dan Anda tahu sendiri kan pepatah, ada gula, ada semut? Tingginya nilai ini sering banget ngundang oknum internasional buat nyalahgunain nama daerah kita demi keuntungan mereka sendiri. Persaingannya ini benar-benar ketat, dan perjuangan masyarakat lokal buat ngebelain produk mereka di pasar global itu makin hari makin menantang. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan pamungkas, yang juga jadi bahan refleksi di akhir pembahasan kita kali ini. Mengapa perlindungan indikasi geografis ini jadi hal yang sangat amat kritis buat produk lokal kita di era global sekarang? Jawabannya sebenarnya ada pada diri Anda sendiri. Karena memahami indikasi geografis itu sama aja kita menghargai keringat para petani kita, melestarikan warisan nenek moyang, dan ngebelah keadilan ekonomi buat masyarakat lokal di tengah gempuran arus globalisasi. Jadi, gimana nih langkah Anda selanjutnya? Sampai di sini dulu eksplorasi kita, semoga ini bikin Anda makin cinta dan siap memperjuangkan harta karun asli daerah kita. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.